Pada hari ini, tanggal 18 Januari 2021, kami yang tergabung di dalam tim hukum buruh menggugat yang diketuai oleh Bapak Dr. Hotma Sitompul telah menjalani dan mengikuti sidang keempat perkara nomor 101 tentang gugatan KSPSI Andi Gani dan KSPI Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Pada sidang hari ini, 18 Januari 2021, jam 11 siang, sudah didengar pandangan dan pendapat dari DPR dan pemerintah yang mewakili Presiden. Tapi kenyataannya, yang mewakili pemerintah, dalam hal ini para menteri yang terkait, dan DPR yang terhormat, telah mengabaikan keinginan maupun aspirasi para rakyat dan buruh Indonesia, bermain-main terhadap hal tersebut. Karena itu, pada hari ini kami mengadakan konferensi pers. Kita akan dengarkan pandangan yang pertama dari ketua daripada yang mewakili prinsipal tim hukumnya, yaitu Bapak Dr. Hotma Sitompul. Nanti akan dilanjutkan oleh Saudara Nasef, dan prinsipalnya oleh Hermanto Ahmad, dan nanti terakhir saya sendiri, Said Iqbal. Silakan Pak Hotma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Tim Hukum Buruh Menggugat sangat menyesalkan, saya ulangi, sangat menyesalkan bagaimana wakil pemerintah tidak siap menjawab permohonan kami. Ini sungguh menunjukkan kepada masyarakat ketidakseriusannya para wakil-wakil kita di DPR itu. Sungguh sangat disesalkan. Saya berharap Bapak Presiden Republik Indonesia dapat menegur wakil-wakilnya dari kementerian-kementerian yang seharusnya siap menjawab permohonan kita. Ini adalah persoalan menyangkut harkat martabat rakyat kecil. Tolong diperhatikan. Sekali lagi saya berharap wakil pemerintah dan DPR RI, perhatikanlah rakyat kecil di bawah itu. Sementara dari saya ini mudah-mudahan bisa menggugah hati mereka, pemangku kekuasaan di sini. Dilanjutkan oleh Nasef. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim hukum buruh menggugat secara tegas tadi menyatakan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak keterangan pemerintah dan DPR yang akan disampaikan yang sudah lewat tenggang waktu. Kenapa kami menyampaikan sudah lewat tenggang waktu? Yang pertama, kalau kita lihat di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi pasal 13 ayat 2, itu jelas dinyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh pemerintah ataupun DPR itu maksimal 7 hari disampaikan setelah adanya permohonan dari majelis. Saya kira kita semua sudah tahu mengikuti proses, kita mengajukan permohonan itu di November, bahkan kita menyampaikan itu dalam 12 rangkap, yang artinya 2 rangkap itu, 1 untuk DPR dan pemerintah, yaitu di November. Belum lagi kalau kita lihat di situs MK itu sudah diupload sejak kami mengajukan permohonan. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat dari jangka waktu November sampai sekarang, tidak ada alasan bagi pemerintah dan DPR untuk tidak siap untuk menyampaikan keterangan. Nah, kalau faktanya DPR dan pemerintah tidak siap, ya berarti ini ada indikasi untuk mengabaikan permohonan ini. Bermain-main tadi disampaikan oleh Pak Said Iqbal atas permohonan ini. Oleh karena itu, tadi dalam persidangan kami menyampaikan kepada majelis untuk menyatakan tidak diterima keterangan yang disampaikan oleh DPR dan pemerintah, karena memang di dalam Undang-Undang MK sendiri sebenarnya keterangan pemerintah atau presiden itu bersifat fakultatif. Kalau kita lihat dapat, kata-katanya dapat, bukan wajib. Nah, atas dasar itu maka sebenarnya dalam persidangan PUU itu pemerintah atau DPR bisa menyampaikan keterangan ataupun bisa juga tidak menyampaikan. Nah, karena sudah melewati tenggang waktu ini, maka kami secara tegas tadi menyampaikan untuk memohon agar keterangan nanti yang disampaikan oleh Presiden dan DPR itu ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Konstitusi. Mudah-mudahan kita semua berharap majelis bisa kemudian memenuhi rasa keadilan juga pemohon, agar jalannya persidangan ini betul-betul mencerminkan suatu peradilan yang fair dan adil begitu. Terima kasih. Ya,
Kami dari SPSI sangat menyesalkan bahwa hari ini tidak berkelanjutan sidang kita. Saya Hermanto Ahmad, Sekretaris Jenderal KSPSI di bawah pimpinan Bung Andi Gani. Kami lihat wakil-wakil pemerintah maupun DPR tidak serius menanggapi hal-hal ini. Sementara kita tahu bahwa undang-undang ini dilahirkan begitu cepat dan terburu-buru. Seharusnya wakil pemerintah, siapapun juga yang mewakili pemerintah maupun DPR RI, secara serius untuk menanggapi permohonan kami. Bapak perlu ketahui bahwa buruh telah mencari dan mencoba melakukan jalan yang mulia dengan melakukan judicial review. Kita beradu di dalam forum hukum. Dengan demikian, maka tidak sepantasnya pemerintah dan DPR tidak siap pada hari ini. Saya kira ini menjadi catatan bagi kami. Undang-Undang 11 tahun 2020 ini merupakan hal yang fundamental, merubah tatanan kita dari yang sebelumnya menjadi tatanan yang baru. Sementara kami melihat bahwa tatanan itu tidak menguntungkan dan tidak berpihak kepada kami. Saya kira itu statement kami. Terima kasih. Baik, kawan-kawan media, elektronik, cetak dan online, dan seluruh rakyat Indonesia, seluruh buruh Indonesia, saya ingin menutup konferensi pers KSPSI Andi Gani dan KSPI serta tim hukum buruh menggugat yang dikomandani oleh Bapak Dr. Hotma Sitompul. Poin yang ingin kami sampaikan dalam penutup ini. 1. Mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang mendorong para pihak yang tidak bisa menerima Undang-Undang Omnibus Law nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Himbauan dan saran tersebut sudah diikuti oleh para buruh di seluruh Indonesia. Demi bangsa Indonesia yang lebih besar lagi. Di tengah perjuangan pemerintah dikomandani oleh Presiden Joko Widodo melawan COVID-19, maka jalan hukum kami pilih yaitu judicial review terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bawah komando Bapak Dr. Hotma Sitompul sebagai tim kuasa hukum buruh menggugat, termasuk Saudara Nasep dan lain sebagainya dan kawan-kawan. Oleh karena itu, kami meminta melalui konferensi pers ini, yang mulia, yang terhormat, Bapak Presiden Joko Widodo menegur keras, kami ulangi, menegur keras para menteri yang main-main dan tidak sungguh-sungguh terhadap proses persidangan yang mulia dan terhormat ini, yang mengabaikan peran dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, serta hal-hal yang menjadi aspirasi kaum buruh di seluruh Indonesia dan rakyat Indonesia terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini. Para menteri tersebut perlu ditegur keras dan bila perlu dikenakan sanksi. Agar selanjutnya bersungguh-sungguh jangan mengirimkan wakil-wakil yang tidak jelas dan tidak mengerti masalah dan hanya menyatakan menunggu pimpinan. Kami meminta sekali lagi dengan rasa hormat kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, tegur keras para menteri yang terkait dalam persidangan ini yang bermain-main, tidak sungguh-sungguh. Kami mendukung bersama Presiden dan para menteri berjuang untuk mengurangi pandemi COVID-19 termasuk aparat keamanan. Kami apresiasi. Tetapi Omnibus Law, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pun menentukan masa depan rakyat Indonesia dan kaum buruh, termasuk persoalan lingkungan, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Yang kedua, memohon dengan hormat kepada yang mulia para hakim Mahkamah Konstitusi yang hari ini dipimpin oleh langsung Ketua MK. Tunjukkan kemuliaan dan marwah daripada Mahkamah Konstitusi. Tolak permintaan daripada pemerintah dan DPR yang meminta untuk diberi waktu lagi menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dr. Hotma dan Saudara Nasep bahwa menurut PMK bersifat fakultatif. Tidak perlu lagi didengar penjelasan pemerintah dan DPR tersebut dan sidang bisa dilanjutkan terhadap pokok-pokok atau agenda-agenda lainnya. Mudah-mudahan Hakim Mahkamah Konstitusi mendengar ini dari hasil konferensi pers kami. Yang ketiga, mengecam keras, mengutuk DPR RI, pimpinan DPR RI, ketua, pimpinan dan anggota Panja Balek DPR RI tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Mengutuk keras, main-main terhadap hak-hak rakyat, hak-hak buruh yang terabaikan, yang sudah kami kecam
proses pembahasannya seperti kejar sinetron. Dan hari ini DPR, pimpinan DPR, pimpinan Panja Balek, dan anggota Panja Balek Undang-Undang Cipta Kerja mempertontonkan di muka rakyat Indonesia yang main-main. Dibayar mahal oleh negara, dibayar dari pajak rakyat, tapi kerja tidak becus, kerja tidak sesuai dengan harapan. Kami mengecam dan mengutuk keras. Mohon kiranya pimpinan DPR memberikan sanksi tegas Majelis Kehormatan DPR memanggil para pimpinan dan panja anggota Balek yang tidak menghormati proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kami mengharapkan para pihak, pemerintah dan DPR memperhatikan konferensi pers ini dari tim hukum buruh menggugat dan prinsipal KSPSI Andi Gani dan KSPI. Bila mana ini tidak didengar, bisa dipastikan aksi unjuk rasa besar-besaran yang melibatkan ratusan ribu, bahkan seperti tanggal 6, 7, 8 Oktober yang lalu, tahun 2020 akan terjadi kembali. Rakyat dan buruh telah dipancing dengan keteledoran, kelalaian, tidak bersikap sebagaimana seorang negarawan daripada anggota dan pimpinan DPR, termasuk para menteri-menteri tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibulah para pejabat ini yang memancing rakyat untuk bereaksi keras. Terima kasih. Semoga Allah menyertai kami dan Allah menjaga para pemimpin termasuk Presiden Jokowi dalam mengatasi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hotma. Komando. Hidup buruh. Terima kasih.